Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rediansyah dengan nomor induk mahasiswa 14824000034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini yang saya akan presentasikan adalah sejarah mikrokontroler serta arsitekturnya. Pengertian dari mikrokontroler. Mikrokontroler adalah chip atau IC yang di dalamnya sudah terintegrasi prosesor, halus, CPU, register, memori, dan berbagai peripheral pendukung lainnya. Semua komponen ini dikemas dalam satu chip sehingga mikrokontroler dapat bekerja secara mandiri. Isi dan fitur tiap mikrokontroler berbeda-beda, tergantung pada tipe dan spesifikasi pabrik pembuatnya, karena dirancang sesuai kebutuhan aplikasi yang beragam. Sejarah dari mikrokontroler. Sejarah panjang dari mikrokontroler bermula dari penemuan dasar-dasar matematika dan logika. Pada tahun 1617, John Napier menciptakan logaritma yang memudahkan perhitungan. Di tahun 1694, Gottfried Leibniz mengembangkan mesin penghitung mekanik pertama. Di tahun 1835, Charles Babbage merancang konsep komputer mekanik pertama dengan kartu berlubang. Di tahun 1850, George Ball menciptakan sistem logika biner yang menjadi dasar pemrograman digital. Di tahun 1406, arsitektur von Neumann diperkenalkan menggabungkan data dan program dalam satu memori. Selanjutnya, era elektronik, transistor, dan IC. 1948, penemuan transistor merevolusi dunia elektronik yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat daya. Di tahun 1959, lahirnya Integrated Circuit atau IC, yaitu penggabungan komponen elektronik dalam satu chip kecil yang akan menjadi cikal bakalnya mikrokontroler. Lahirnya mikroprosesor menjadi awal revolusi. Di tahun 1971, Intel merilis Intel 4004, mikroprosesor dengan 4 bit pertama di dunia yang awalnya dibuat untuk kalkulator. Di tahun 1972, Texas Instruments meluncurkan TMS-1000 merupakan mikrokontroler pertama yang benar-benar menyatukan CPU, RAM, ROM, dan I atau O, input atau output, dalam satu chip dan digunakan secara luas. Mikrokontroler menjadi nyata. Di tahun 1974 sampai 1976, muncul berbagai chip canggih seperti Intel 8008 dan 8048, serta chip PIC dari Harvard University yang kemudian dikembangkan oleh Microchip. Di tahun 1980, Intel merilis 8051 yang menjadi salah satu mikrokontroler paling populer hingga kini. Di tahun 1996, Atmel memperkenalkan AVR dengan memori flash memungkinkan pemrograman ulang dengan mudah. Ini kemudian menjadi dasar dari Arduino. Lalu di era modern, kecil, cerdas, dan terkoneksi, memasuki abad ke-21, mikrokontroler menjadi kunci dalam perangkat IoT dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth seperti ISP8266, ESP32, dan STM32 yang populer. ARM Cortex M Series menjadi standar baru untuk performa tinggi dan konsumsi daya rendah, digunakan di berbagai perangkat pintar. Tren terkini menunjukkan bahwa mikrokontroler kini mendukung kecerdasan buatan atau AI dan machine learning atau ML yang memiliki efisiensi daya tinggi.
serta dilengkapi fitur keamanan seperti enkripsi dan secure boot untuk mendukung kebutuhan zaman yang semakin kompleks. Arsitektur microcontroller. Di sini arsitektur microcontroller ada dua. Yang pertama adalah microcontroller arsitektur von Neumann. Melakukan satu operasi pada satu waktu karena hanya ada satu bus internal untuk menangani memori dan data. Contohnya adalah Intel 8051 dan Atmel AT89C51. Contoh dari arsitektur Atmel AT89C51 yang berarsitektur von Neumann itu seperti pada gambar ini. Lalu yang kedua ada microcontroller berarsitektur Harvard, menawarkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan microcontroller von Neumann. Hal ini dikarenakan microcontroller ini memiliki bus terpisah untuk memproses instruksi dan memindahkan data. Contohnya adalah Atmel ATmega328B dan STM32F103C8T6. Contoh dari microcontroller berarsitektur Harvard STM32F103C8T6 adalah seperti pada gambar ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan komponen utama dari microcontroller. Yang pertama, tentu saja ada prosesor atau CPU, merupakan inti utama microcontroller yang bertugas mengeksekusi instruksi program. Lalu yang kedua, ada memori pada microcontroller, terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, yaitu flash memory, yaitu menyimpan program utama, bersifat permanen. Kedua, data memori yang digunakan saat program berjalan. Data memori ini terdiri dari SRAM atau SRAM yang sifatnya sementara. Artinya, data tersebut jika daya listrik dicabut maka akan hilang. Lalu yang kedua ada EEPROM atau EEPROM yang sifatnya permanen. Data ini itu bisa diedit dan juga permanen untuk bisa disimpan. Lalu yang ketiga itu ada input atau output, digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat luar. Input atau output ini bisa berupa jalur data digital, analog, atau jalur komunikasi seperti RS232, 12C, dan SPI. Yang keempat itu ada timer atau counter, berfungsi untuk mengatur waktu atau menghitung kejadian. Timer ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi dan periode tertentu, misalnya untuk PWM. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.